Shalom, Horas untuk kita semua. Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini segala cita dan harapan kita dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita akan mendengar firman Tuhan sebagai penyemangat hari kita saat ini menapak tahun yang baru. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 3 Januari 2025 diambil dari Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-6b. Demikianlah firman Tuhan. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. Sekali lagi, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Hagai adalah nabi yang bernubuat di Israel Selatan. Pada saat itu bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Saat mereka kembali dari pembuangan Babel, mereka bersuka cita. Mereka sangat bergembira. Namun setelah sekian lama mereka tinggal di Yerusalem, ternyata mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka membangun rumah mereka, tidak membangun bait Allah yang masih pada saat itu masih puing-puing. Kalau kita membaca dalam Hagai 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Dan saat itulah Tuhan mengatakan bahwa ketika mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, mereka harus memperhatikan ketika mereka menabur banyak tetapi tuaian sedikit. Artinya Tuhan tidak memberkati mereka, Tuhan tidak memberi kemakmuran kepada mereka. Oleh karena itulah Hagai mendesak agar bait Allah kembali untuk dibangun, dan maka akan ada masa kemakmuran dan masa kebahagiaan di tengah-tengah bangsa Israel kembali. Dan hari ini, di nats kita hari ini, Nabi Hagai diberi mandat oleh Tuhan. Serukanlah kepada Zerubabel. Siapa itu? Bupati Yehuda pada saat itu. Serukanlah kepada Yosua bin Yozadak. Dalam Hagai 2 ayat yang ke-5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Jadi yang pertama kepada Zerubabel bupati, lalu yang kedua kepada Yosua sebagai imam besar, dan kepada seluruh rakyat Israel pada saat itu. Dikatakanlah kemudian dikatakanlah bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Pada saat itu mereka sepertinya sudah pesimis melihat bait Allah yang sudah menjadi puing-puing. Mereka itu sudah sepertinya putus asa, tidak melihat lagi ada harapan. Namun Tuhan berkata, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Dan dikatakan lagi, sesuai dengan janji yang telah kuikat dari kamu dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Hari ini ketika kita menapak di tahun yang baru ini, kita mungkin punya pergumulan yang besar, kita mungkin pesimis menghadapi tahun ini, kita mungkin merasa bahwa tidak ada jalan keluar untuk persoalan yang mungkin bertahun-tahun ataupun sudah lama sekali yang mungkin kita alami. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, bekerjalah, janganlah takut, sebab aku menyertai kamu.
Ketika Nabi Hagai mengatakan ini kepada bangsa Israel, daya kekuatan umat Israel untuk membangun kembali bait suci adalah Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka. Dan hari ini juga saat kita sedang dalam pergumulan yang besar, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kekuatan kita adalah Roh Allah yang ada saat ini pada diri kita. Roh Allah yang berdiam di tengah-tengah keluarga kita. Roh Allah yang berdiam di tengah-tengah pengumuman marga kita. Roh Allah yang berdiam di tengah-tengah gereja kita saat ini. Mungkin saat ini ada yang sudah melaksanakan rapat huria, lalu di sana sudah ditetapkan program-program huria. Mungkin di berbagai seksi ataupun di dewan mengatakan, bagaimana mungkin kita mau menjalankan program ini sementara uang tidak ada, sementara budget juga mungkin ada dari gereja tapi pas-pasan. Tuhan mau mengatakan, janganlah takut, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Demikian juga saat ini kita mungkin dalam permasalahan di tengah-tengah keluarga. Anak kita kuliah, sementara penghasilan kita pas-pasan. Firman Tuhan berkata, bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Rohku ada padamu, Rohku ada di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Mungkin kita saat ini sedang bingung bagaimana untuk mengejar target penjualan di kantor, target yang harus kita selesaikan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, bekerjalah, aku menyertai kamu. Rohku ada di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Mungkin saat ini kita sedang dikejar-kejar pinjaman online. Kita lari ke sana kemari. Kita lupa firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, bekerjalah, aku menyertai kamu. Rohku ada di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Inilah semangat tahun baru kita hari ini. Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pengumuman marga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah di mana kita hidup dalam masyarakat. Karena itu bekerjalah, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Mari melangkah. Sebuah langkah yang besar akan dimulai dari langkah yang kecil dulu. Itulah kesuksesan itu, dimulai dari langkah yang kecil. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau melihat karya-karya Tuhan, bekerjalah, mulailah dari hal yang kecil. Dan lihatlah, Tuhan menyertai kita. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selamat bekerja, selamat meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Selamat juga untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam menapak di tahun yang baru ini ya Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun yang pasti firman-Mu hari ini mengatakan kepada kami bahwa kami harus tetap bekerja, bahwa Engkau menyertai kami, dan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kantor kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah pengumuman marga kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami lebih percaya pada pikiran kami. Ampunilah kami, biarlah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala hal yang membuat kami pesimis, segala hal yang membuat kami tertekan, segala persoalan yang mungkin saat ini masih melilit kami, Tuhan, firman-Mu hari ini benar-benar menguatkan kami untuk mulai bekerja, untuk mulai melangkah, karena Engkau menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, juga berkati cucu-cucu kami. Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami. Tuhan juga berkati setiap apapun yang kami lakukan untuk kebaikan. Terima kasih Bapa. Kalaupun ada yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun ada di tengah-tengah keluarga yang sedang beban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sangat baik. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus